Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat kue tradisional jajanan pasar. Ya, ini namanya adalah kue talam ketan pandan tanpa telur ya. Kan biasanya ada yang buat pakai telur ya. Saya juga dulu pernah buat yang pakai telur. Barangkali di sini teman-teman ada yang nggak suka dengan aroma telur. Ini bisa jadi alternatif ya. Bikin kue talam ketan tapi tanpa telur. Nah, penasaran kan gimana cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan 500 gram atau setengah kilogram beras ketan putih yang dicuci bersih kemudian direndam semalaman atau minimal sekitar 4-5 jam. Setelah direndam semalaman, selanjutnya cuci bersih kemudian tiriskan. Nah, ini dia bahan-bahan untuk membuat ketannya ya. Ini ada beras ketan yang kita cuci bersih dan ditiriskan tadi, 350 ml santan, nanti akan saya takar pakai gelas juga. Kemudian ini ada 1 sendok teh garam dan juga 2 lembar daun pandan. Ini saya potong-potong ya, boleh juga diikat simpul. Selanjutnya siapkan kukusan, ini airnya sudah mendidih. Kemudian masukkan beras ketannya dan ini dikukus selama 20 menit menggunakan api sedang ya. Untuk tutup kukusannya itu nggak dilapisi dengan kain juga nggak apa-apa. Setelah 20 menit, ini ketannya udah setengah matang ya. Selanjutnya siapkan wajan atau panci, kemudian masukkan 350 ml santan. Untuk takaran gelasnya itu sebanyak 2 gelas belimbing penuh seperti ini, gelas kopi biasa itu. Ini saya ambil dari 2 bungkus santan kara dan dicampur air sebanyak 220 ml. Kemudian daun pandannya dimasukkan juga beserta 1 sendok teh garam. Kemudian masak hingga santannya mendidih sambil diaduk-aduk agar tidak pecah santan ya. Dan setelah santannya mendidih seperti ini, selanjutnya matikan api kompornya. Lalu langsung masukkan beras ketannya yang sudah kita kukus tadi. Kemudian aduk-aduk hingga santan meresap habis ke dalam beras ketannya. Jadi ini dalam bahasa Jawanya itu dikaron ya, atau diaron sama aja. Diaduk-aduk terus sampai santannya meresap habis ke dalam beras ketannya. Jika sudah, ini saya siapkan kukusan lagi. Masih saya pakai bekas kita ngukus beras ketan yang pertama tadi ya. Sudah saya tambahin air juga biar nanti dandangnya nggak gosong. Kalau airnya sudah mendidih, kita masukkan lagi beras ketan yang sudah kita aron tadi ya. Dan ini dikukus lagi selama 20 menit menggunakan api sedang. Tutup kukusannya nggak perlu dilapisi dengan kain bersih ya. Sambil menunggu 20 menit, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Kemudian olesi dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Lalu ini saya alasi menggunakan daun pisang. Boleh juga pakai baking paper atau nggak dialasin juga boleh ya. Yang penting diolesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Bagian atas dari daun pisangnya ini saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis lagi. Jadi nggak dialasi juga nggak masalah ya. Setelah 20 menit dikukus, nah ini dia beras ketannya udah mateng. Ini diangkat. Kemudian langsung disusun di dalam loyang yang sudah kita alasi dengan daun pisang.
Kemudian tekan-tekan hingga padat ya. Boleh pakai centong, pakai sendok, atau pakai tangan yang dibungkus dengan sarung plastik juga boleh. Tapi ini masih panas banget, jadi saya sarankan untuk pakai centong atau sendok ya. Boleh juga kita tekan-tekan pakai alat penekan seperti ini ya. Dinat-nat kayak gini sampai benar-benar padat. Pastikan benar-benar padat, karena kalau nggak padat nanti bisa merembes. Kemudian untuk adonan pandannya, siapkan panci, kemudian masukkan 250 gram gula pasir atau sebanyak 1 gelas lebih setengah gelas seperti ini. 1 gelasnya peres dan setengah gelasnya seperti ini ya. Di bawah garis seperti ini. Ini sebanyak 250 gram. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam dan 400 ml santan. Takarannya sama sebanyak 2 gelas belimbing penuh ya, benar-benar penuh yang gelas kopi seperti tadi. Nah, gelas seperti ini harus benar-benar penuh sampai mau luber gitu. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga gulanya larut dan santannya mendidih ya. Setelah gula larut dan santannya juga sudah mendidih, matikan api kompor dan biarkan hingga dingin. Untuk membuat adonan dari pandannya, kita siapkan wadah, kemudian masukkan 100 gram tepung beras atau sebanyak 1 gelas munjung seperti ini. Ini sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan ya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka atau sebanyak 25 gram. Dan masukkan larutan gula santan yang sudah dingin. Masukkan secara bertahap ya. Aduk-aduk hingga licin dan halus. Pastikan gak ada tepungnya menggumpal. Baru masukkan sisa larutan gula santannya. Lalu saya tambahkan dengan 50 ml jus daun pandan suji. Ini optional ya, boleh juga nggak pakai. Atau sebanyak garis batas gelas belimbing bagian bawah seperti ini. Ini disaring ya, kemudian diambil airnya aja. Tapi kalau mau dilewatkan juga boleh ya, optional aja. Kalau nggak ada boleh pakai pasta pandan aja. Biar warnanya makin cantik, boleh ditambahkan dengan pasta pandan lagi. Tapi kalau nggak ditambah dengan pasta pandan lagi juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Atau kalau mau pakai pasta pandan aja juga boleh. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Saring adonan untuk memastikan nggak ada bahan yang masih menggumpal. Selanjutnya siapkan kukusan, pastikan kukusannya itu airnya sudah mendidih ya. Lalu masukkan loyang yang sudah berisi dengan beras ketan tadi. Lalu tuang adonan pandan di atasnya. Ini bisa langsung dituang sekaligus ya. Jadi tadi ini ceritanya saya mau tuang 2 kali, saya kukus lagi selama 10 menit dulu ya. Tapi ternyata begitu 10 menit saya buka tutup kukusannya ternyata belum set. Jadi nanti kalau teman-teman buat bisa langsung dituang sekaligus aja ya biar gak ribet. Selanjutnya ini dikukus lagi selama 35-40 menit menggunakan api sedang. Jangan lupa tutup kukusannya, wajib dilapisi dengan kain bersih agar uap airnya gak jatuh ke dalam adonan. Setelah 35 menit buka tutup kukusannya. Nah ini udah mateng, bisa matikan api kompornya. Selanjutnya angkat dan biarkan hingga dingin. Jangan dilepaskan dari loyang cetakan, biarkan hingga benar-benar dingin ya. Karena kalau belum benar-benar dingin nanti bisa rusak ketika kita keluarkan dari loyang. Nah ini udah dingin banget, saya buatnya itu malam jadi sampai pagi udah dingin. Ini masih subuh, saya tadi lepas dari loyangnya ya. Kita sisir dulu bagian pinggirnya menggunakan spatula biar lebih mudah dilepaskan dari loyang cetakan. Kita lapisi dengan daun pisang. Ini kita lepaskan dari loyangnya.
Kemudian buang daun pisang bagian bawahnya. Kita balik lagi. Nah, udah jadi ya. Ini udah dingin, udah set, siap dipotong-potong. Potong-potong sesuai selera. Jika memotong menggunakan pisau biasa seperti ini, sebaiknya dilapisi dengan plastik ya, agar tidak lengket sehingga tidak merusak dari kue talam ketannya. Kalau ada pisau plastik bisa digunakan ya. Untuk pemotongannya sesuai selera aja ya. Hasilnya seperti ini, cantik banget ya. Warna hijau dan warna putih. Dan ini dia kue talam ketan pandan tanpa telurnya udah jadi. Aromanya ini wangi banget dan tentunya rasanya juga pastinya akan enak banget ya. Nah, jika teman-teman masih bingung atau mungkin ingin bertanya-tanya, silakan kalian letakkan di kolom komentar ya. Selanjutnya saya mau icip-icip dulu kue talam ketan pandannya. Ini saya ambil satu potong. Ini kalau mau dijadikan ide jualan juga bisa banget ya, tergantung teman-teman mau jual berapa dan dipotong ukurannya semana. Bagian atasnya ini sangat lembut banget dan untuk ketannya ini padat ya, tapi tetap empuk dan lembut. Bismillah. Rasanya enak banget, perpaduan antara rasa pandan dengan gurih, manis dan juga beras ketannya, ketan nasinya ya, ini enak banget, mantap. Rasanya nggak bikin enek, nggak amis ya, karena kan tanpa telur. Jadi ini bisa banget ya buat teman-teman yang nggak suka telur. Ini bisa tetap buat kue talam ketan pandan tanpa telur. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video saya, silakan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umiza dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.